mewujudkan sinergitas antar instansi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan Kota Malang di tahun 2026 agar menjadi lebih maju. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang menggelar forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kota Malang 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, penjabat Wali Kota Malang, yang kami hormati, Ketua DPRD Kota Malang, yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati, Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati, Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kota Malang 2026 yang digelar oleh Bapeda Kota Malang selain dihadiri Forkopimda juga diikuti oleh seluruh SKPD, BUMD, serta instansi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, yang kami hormati Ibu Dwi Rahayu SHMH, disilakan. Serta pimpinan DPRD Kota Malang, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Bapak Ibu staf ahli, asisten. Dalam acara tersebut diawali dengan laporan Kepala Bapeda Kota Malang. Dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dari forum konsultasi publik ini untuk mewujudkan sinergitas antar instansi sehingga nantinya dapat membuat rancangan rencana pembangunan Kota Malang ke depan dengan baik. Ringkas melaporkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan Pasal 80 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang mengatur bahwa Bapeda melaksanakan forum konsultasi publik dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD melalui sumbangsi, saran dan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dilandasi dengan itikat dan semangat yang baik. Diharapkan dokumen perencanaan tahunan daerah tahun 2026 akan semakin komprehensif dan berkualitas. Perlu saya sampaikan pula bahwa Des Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2025 sebagai bahan dan masukan dalam menyusun RKPD Kota Malang tahun 2026. 3. Jadwal pelaksanaan dan peserta kegiatan. Forum konsultasi publik ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari ini, Kamis, tanggal 23 Januari 2025, bertempat di Grand Mercure Hotel Malang Wirama dengan jumlah undangan kurang lebih 250 peserta. 4. Narasumber pada forum konsultasi publik ini, keynote speaker Bapak PJ Wali Kota Malang, yang kedua Ibu Ketua DPRD Kota Malang, dan Bapak Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Pembiayaan bersumber dari APBD Kota Malang tahun anggaran 2025 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Mohon berkenan segenap pihak yang nanti disebutkan bersedia melakukan penandatanganan berita acara forum konsultasi publik pada hari ini. Mohon berkenan Bapak PJ Wali Kota Malang untuk memberikan pengarahan atas kehadiran dan sumbangsi pemikiran Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan
dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Maju dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian arahan Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dr. Andika P. Herlambang, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapeda Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Muhammad Yasin. Setelah laporan Kepala Bapeda Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan arahan sekaligus pemaparan materi oleh Gubernur Jawa Timur yang disampaikan oleh Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Timur. Dalam pemaparan yang disampaikan bahwa rancangan awal pembangunan Kota Malang tahun 2026 harus sesuai dengan rancangan awal pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian penting dalam rancangan awal RKPD tahun 2026. Serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun sampai 2029 diarahkan menjadi megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan. Perwujudan wilayah Jawa tahun 2029 tercermin dengan laju pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7,4%, kontribusi PDRB mencapai 54,5%, PDRB per kapita menembus angka 119,3 sampai 132,1, serta tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,54 sampai 5,30. Harus tetap mendukung perwujudan dari visi pembangunan nasional yang tertuang dalam visi tepat, tepat, dan terukur yang meliputi 1. Adakan pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kota Malang. Jawa Timur tahun 2026, percepatan transformasi sosial yang inklusif. 2. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas dijabarkan dalam beberapa fokus pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan keamanan daerah, tangguh demokrasi, substansi dan stabilitas makro, penguatan peran fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Berikutnya, untuk ketahanan sosial dan sosial budaya dan ekologi, fokusnya optimalisasi nilai budaya, agama, dan peran keluarga, menggerakkan modal sosial masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, perlindungan lingkungan hidup, dan penguatan keterjangkauan pangan. Untuk pembangunan wilayah, difokuskan perwujudan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana yang memadai. Adapun breakdownnya, Ibu Bapak, seperti yang disampaikan. Jadi untuk program PN1 memperkokoh ideologi Pancasila, itu contohnya seperti bantuan beasiswa S1, beasiswa Al-Azhar, beasiswa S1 Ma'had Ali. Untuk yang PN2 fokus di ranwal kami asuransi petani, ketahanan pangan, pengelolaan hutan lestari. Untuk PN3 ranwal kami urbanisasi, mudik balik gratis, pembangunan dan pengembangan bandara. Lalu ada komunal branding, desa berdaya, puan pesantren, puan produk. Yang di PN4 itu seperti bantuan penyelenggaraan pendidikan dunia, bantuan untuk SMK, jurusan prioritas, BPOBP bagi SMA, SMK negeri dan lainnya. Untuk PN5 rancangan awal kami, job market fair, millennial job center, mobile
Mobile Training Unit. Untuk PN 6 di Jawa Timur, asistensi ASDP, asistensi sosial penyandang disabilitas, bansos ke ex-klien, bansos untuk keluarga miskin ekstrim. Untuk PN 7, bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Jatim Super Application sama keamanan cyber. Dan yang PN ke-8 itu DAS berkualitas, Desa Tangguh Bencana, Ekoturisme. Untuk PHCT 1 sampai 8 tentu sudah kami jabarkan masing-masing sesuai dengan program hasil terbaik cepat nasional dan disesuaikan dengan program prioritas Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kota, pemerintah Kabupaten Kota harus menyelaraskan program hasil terbaik cepat, sehingga pemerintah Kabupaten Kota mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Indeks pembangunan manusia, Gini rasio, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Dalam penentuan target indikator makro pada dokumen Rencangan Awal RKPD Kota Malang tahun 2026 perlu diselaraskan dengan target indikator makro yang telah tertuang dalam dokumen Peraturan Daerah Kota Malang nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang tahun 2025-2045. Hal terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota tahun 2026, yaitu 1. Pemerintah Kabupaten Kota untuk melengkapi kelengkapan administrasi yang diperlukan sebagai persyaratan fasilitasi RKPD Kabupaten Kota kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti berita acara FKP, berita acara musrenbang RKPD, review aktif, dan sebagainya. Kedua, pemerintah Kabupaten Kota dalam penyusunan RKPD untuk menjaga konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMD, RPD Kabupaten Kota. Ketiga, pemerintah Kabupaten Kota untuk segera menyampaikan jadwal pelaksanaan musrenbang RKPD Kota Malang ke Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, bersama akan kita ikuti penyampaian materi oleh Ketua DPRD Kota Malang. Yang kami hormati, Ibu Amelia Nanggani Siradita SSDC. Usai sambutan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPRD Kota Malang. Sama-sama untuk berdiskusi. Yang saya hormati Bapak Penjabat Wali Kota, Pak Iwan Kurniawan, yang beberapa bulan ini menjadi sahabat baik saya, diskusi tentang kebijakan dan lain sebagainya. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Erik. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati sahabat saya di DPRD, Bapak Wakil Ketua 1, Abadur Rahman, Pagi Bah. Yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah. Yang saya hormati sahabat saya satu lagi, ada Bapak Ketua Kadin yang baru, Mas Jo, apa kabar? Yang saya hormati seluruh camat di Kota Malang. Kemudian yang saya hormati Direktur RSUD Dr. Ina dan juga seluruh Direktur BUMD. Yang saya hormati para pimpinan perbankan, kepala perkantoran dan instansi vertikal di Kota Malang. Yang saya hormati para stakeholder Bapeda Kota Malang. Yang saya hormati hadirin undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Malang, Amelia Ratnanggani Siraduhita, mengatakan bahwa pembangunan Kota Malang di tahun 2026 yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk itu, DPRD dalam hal legislatif akan melakukan pengawasan sehingga saran dan masukan dari warga Kota Malang bisa terrealisasi. Program yang baik untuk masyarakat Kota Malang yang minim dengan risiko-risiko kurang baik untuk masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya kira Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sudah tahu tentang dasar hukum kenapa kita bertemu di sini. Saya kira saya tidak perlu menyampaikan karena Bapak Ibu sekalian lebih melontok dari saya. Karena saya ini kan cuma outsourcing 5 tahunan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kan semuanya dari masuk ASN, CPNS dan lain sebagainya sampai habis gitu masa kerjanya. Jadi Bapak Ibu sekalian saya rasa sudah tidak perlu diajarin lagi soal itu.
kemampuan literasi itu kita sudah punya rapor pendidikan. Di situ kita bisa lihat bagaimana yang berada di luar sasaran yang terukur. Apakah kita sudah pernah mencoba untuk test case di lapangan anak-anak yang tidak terintervensi di ruang-ruang atau institusi pendidikan yang formal. Nah, sekitar 180.000 kalau saya nggak keliru, betul ya Pak ya? Oh iya, itu udah kita intervensi dengan program-program yang kita punya. Bapak penjabat wali kota sudah memulai dengan melakukan inovasi, menggandeng para perusahaan yang ada di Kota Malang untuk punya CSR. Kita merevitalisasi beberapa sekolah-sekolah negeri. Saya kira ini juga terobosan yang sangat baik. Tepuk tangan untuk Pak PJ Kurniawan. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan itu juga sangat penting, karena kaitannya apalagi dengan program atau kebijakan pusat yang zonasi itu masih ada. Saya berharap nanti mungkin akan ada kebijakan baru gitu ya di pemerintahan yang sekarang ini, mungkin lebih mengevaluasi kebijakan-kebijakan pusat yang sekiranya tidak kompatibel dengan kota kabupaten yang ada di manapun di Indonesia, bahwa orang tua peserta didik itu pastinya ada yang mungkin melihat hal-hal yang berada beyond the infrastructure gitu ya, di atas infrastruktur yang terlihat, oh bangunannya keren banget ya, ternyata secara quality itu tidak bisa bersaing dengan mungkin sekolah negeri yang ternyata bangunannya itu biasa-biasa aja, tetapi tenaga pendidiknya itu punya strategi khusus, inovasi khusus. Nah, kadang-kadang orang tua kan melihat itu. Nah, maka untuk meminimalisir hal-hal tendensi kesukaan terhadap institusi pendidikan dan lain sebagainya, mari kita lengkapi sarana dan prasarana itu. Tidak hanya secara infrastruktur, karena saya pernah membaca bahwa manusia yang berada di dalam satu infrastruktur itu terbentuk oleh infrastruktur itu sendiri, dari bagaimana budayanya, kehidupannya, dan lain sebagainya. Sehingga barangkali kita bisa mendapatkan value lebih dari kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang pasti untuk memfasilitasi proses pembelajaran itu dengan baik. Jadi belajar dengan nyaman, tidak takut patah struktur sekolahnya, bangkunya juga oke, sekian belas jam atau sekian jam berada di sekolah juga nyaman. Kemudian guru juga bisa menyajikan materi-materi yang ada di dalam proses pembelajaran itu dengan baik. Kemudian toolsnya mungkin selain sarana prasarana, tenaga pendidiknya juga dinaikkan kapasitasnya. Bagaimana sekarang kita melihat dalam fenomena murid itu sangat bervariasi dari segi karakter, dari segi kemampuan. Dan kita sekarang sedang melakukan zonasi sehingga semua peserta didik itu tersebar di seluruh instansi pendidikan dengan karakter yang sangat punya keragaman gitu. Sehingga guru-guru pun juga harus ditingkatkan kapasitasnya, atau tenaga pendidik ini harus ditingkatkan kapasitasnya, bagaimana kemudian bisa mengarahkan para peserta didik ini untuk menerima materi-materi itu dengan baik gitu ya. Kemudian zero anak putus sekolah. Nah, ini juga pastinya jangan sampai kita berada di Kota Malang yang notabene adalah kota pendidikan itu masih ada anak-anak putus sekolah yang secara konsep kebijakan kita nggak tahu kenapa mereka kok putus sekolah gitu. Jadi bukan melulu hanya karena secara financial, karena kita punya program beasiswa dari SD sampai kuliah. Jadi itu tidak boleh kemudian menjadi satu alasan lagi finansial, karena ada alasan-alasan di balik itu. Beberapa waktu yang lalu ketika periode sebelumnya, saya dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan sempat kemudian mengarahkan beberapa masyarakat untuk bisa mengikuti opsi-opsi atau mendapatkan solusi-solusi dari ketidakhadiran mereka di dalam dunia pendidikan. Nah, itu juga alasannya sebenarnya bukan karena secara finansial aja, tapi ada dorongan dari lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini yang mesti kita petakan.
Bagaimana caranya? Saya pikir itu tidak hanya kewajiban dari Dinas Pendidikan aja, tapi di Kota Malang ini kita punya banyak tools. Misalnya contoh, kita punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, kalau nggak salah, iya betul, Pusat Pembelajaran Keluarga, benar ya? Nah, itu di situ saya kira itu banyak banget materi-materi tentang microunit yang harusnya kita kuatkan. Sehingga permasalahan-permasalahan dan kebijakan-kebijakan itu core-nya ya berada di situ. Kita tahu harus ngapain, pemetaannya harus bagaimana, kenapa anak-anak itu keluar dari dunia pendidikan. Kemudian selanjutnya Kota Malang Sehat dengan peningkatan tenaga kesehatan serta sarana prasarana pelayanan kesehatan. Saya kira kalau Kota Malang ini sudah melakukan UHJ sekian lama ya Bapak Ibu sekalian, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan-pelayanan kesehatan yang kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mungkin puskesmas, kemudian posyandu, itu kan yang berada langsung di dalam masyarakat dengan unit-unit terkecil, grassroots gitu ya. Nah ini juga harus ditingkatkan. Bagaimana posyandu lansia jalan nggak? Posyandu remaja jalan nggak? Ibu tepuk tangan karena posyandu lansia ya Bu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oh, ada yang lansia ya ternyata. Ibu aja loh yang merasa lansia, yang lain enggak loh Bu. Canda ya Bu ya. Posyandu lansia saya ulang. Nanti Ibu tepuk tangannya boleh nanti belakangan lagi. Posyandu lansia juga harus kita perhatikan karena di masyarakat itu ketika kami reses, sebenarnya tidak hanya ketika reses ya, tapi ketika kita turun ke masyarakat keliling, ternyata ada beberapa hal-hal yang harus dilengkapi. Sudah mulai tuh ada kayak pasar kuliner, terus pasar kuliner kayaknya lebih banyak gitu ya. Salah satunya kayaknya Pasar Dinoyo. Kalau saya lihat, saya tuh kan hobinya lihat kuliner ya, pengen makan tapi bingung mau kemana gitu kan. Di Pasar Dinoyo tuh ada juga. Kemudian di pasar Oro-Oro dulu ya Pak ya. Klojen juga. Kayaknya pasarnya juga suka jajan. Pasar Oro-Oro, Pasar Dinoyo, Pasar Klojen, ya itu aja kayaknya ya. Nah, apakah itu sudah terpasarkan dengan baik di sosial media kita, di semua platform sosial media yang ada di Kota Malang, yang dimiliki oleh Kota Malang? Itu yang mungkin perlu kita coba petakan kembali. Jangan kemudian ya udah aja pasar basah gitu. Jangan gitu. Coba kita bikin konsepnya supaya apa? Tidak hanya penduduk Kota Malang yang seneng belanja ke pasar, nggak kalah sama supermarket, tapi juga menarik warga yang bukan dari Kota Malang. Ingat kita ini banyak loh anak-anak kuliah gitu ya dari kota lain. Itu saya kira getok tular ya. Artinya kalau misalnya kita bisa mengkonsepkan pasar-pasar yang baik, itu akan menjadi sebuah pemasar wisata yang baik. Gitu. Peningkatan kapasitas pengelolaan pariwisata dan event kota. Nah, event kota dan pariwisata, saya juga masih belum mendengar. Sepertinya kita masih belum punya blueprint soal pariwisata. Izin Bapak Bayhaki, betul ya? Siap. Sepertinya itu sudah terkonsep, tapi masih belum kita punya. Saya kira ini kita harus punya. Mengingat Kota Malang semakin banyak spot-spot pariwisata yang kita punya. Tapi apakah itu kemudian tergali dengan baik gitu? Misalnya Pokdaris, kita tuh punya loh site heritage atau site religi, ya titik untuk kunjungan religi, kayak misalnya di Gerimbing, terus habis itu di mana lagi ya, kayak di Pura kita juga bisa, itu bisa jadi kunjungan wisata juga ya Pak ya. Dan beberapa spot religi yang lain, kita tuh punya banyak candi juga gitu. Kemudian ada mata air yang ada banyak dari orang dari sekeliling Kota Malang tuh datang. Nah, coba kita explore gitu. Potensi kita tuh sebenarnya gimana sih gitu. Nah, itu yang bikin saya sayang, alih-alih kita bikin event kita bikin event di titik-titik di Kota Malang, tapi kita melupakan yang existing. Nah, itu jadi monggo nanti bisa terkolaborasikan dengan baik. Potensi kita itu apa?
yang sudah existing itu apa, bagaimana cara mengeksplornya. Kalau memang duit nggak ada di APBD, kita gandeng siapa? Nah ini ada ketua Kadin, biar dia cari yang investasi-investasi itu. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bersama akan kita ikuti penyampaian arahan penjabat Wali Kota Malang. Yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan STMM. Sementara PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM yang menyampaikan pemaparan bahwa untuk mewujudkan pembangunan di Kota Malang perlu adanya kolaborasi dari semua pihak. PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa pembangunan di Kota Malang di tahun 2026 fokus pada beberapa hal prioritas seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Ada Wakil Ketua DPRD yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, Pak Sekda. Alhamdulillah beliau sudah kembali ke tanah air dan kembali ke Kota Malang. Saya sudah titip doa pada beliau semoga Kota Malang terus meningkatkan pembangunannya, selalu diberikan kemudahan dan kelancarannya. Mudah-mudahan doa Pak Sekda sana dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur BUMD, dan kepala bagian. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan lembaga perguruan tinggi atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan organisasi profesi, asosiasi, perhimpunan maupun komunitas atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya hormati para perencana seluruh perangkat daerah dan para tenaga pendamping musliman di tingkat kecamatan dan undangan hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Jadi ada beberapa poin-poin juga yang kami susun, tentunya ungkapan Pak Sekda harus kita lakukan. Bagaimana kebijakan mungkin saya lanjut. PJ Wali Kota Malang juga berharap dengan beberapa hal prioritas pembangunan ini nantinya dapat terwujud sehingga Kota Malang semakin maju, serta pertumbuhan ekonomi di Kota Malang semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kemudian ada penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi 8%. Yang ini yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami, para seluruh kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Bagaimana kebijakan pertumbuhan 8% ini bisa didorong dan didukung oleh kementerian lembaga sampai dengan provinsi dan kabupaten kota. Kemudian ada strategi penurunan kemiskinan 4,5 sampai dengan 5% dan peningkatan proporsi terhadap kelas menengah 38%. Awal masuk saya di Kota Malang merupakan hal yang sangat bahagia bagi saya. Melihat komposisi struktur anggaran Kota Malang tahun 2025, komposisinya 42% pendapat yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Kemudian 57% yang mendapat dana transfer atau mandatori dari pemerintah pusat. Angka 42% itu angka yang besar. Bagaimana pemerintah Kota Malang bisa melakukan kreativitas? Bagaimana Kota Malang bisa melakukan inovasi? Bagaimana Kota Malang bisa melakukan infrastruktur yang fundamental? Itu sangat mungkin. Kalau Bapak dan Ibu saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, ada kebijakan dari pemerintah Presiden bahwa akan ada terjadi pemotongan terhadap dana transfer DAU, dana transfer yang memang menjadi kewenangannya pemerintah pusat untuk mengimplementasikan mandatori dan capaian target di tingkat nasional. Ini mungkin sangat mengganggu bagi daerah-daerah, ya tentunya Kota Malang juga terganggu, tapi sangat terganggu bagi daerah-daerah yang punya
kapasitas fiskalnya rendah atau komposisi anggarannya 80% dana transfer, 20% peningkatan pendapatan asli daerah. Seharusnya bagi Kota Malang tidak ada pengaruh yang luar biasa karena punya komposisi anggaran 42%, bisa melakukan inovasi kreativitas tanpa terganggu oleh dana transfer DAU yang dikirim ataupun diberikan kepada Kota Malang. Nah, ini sebenarnya hal yang luar biasa. Kota Malang akan lebih baik ke depan kalau komposisinya anggaran yang tadinya 2025 ini 42%, kemudian untuk dana peningkatan asli daerah, kemudian transfernya 57%, 2026 kita balik. Bagaimana implementasi pelaksanaan 2025 ini bisa membalikkan 57% dana pendapatan asli daerah, 42% dana transfer. Artinya kita tidak tergantungan oleh pemerintah pusat dalam melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas yang diinginkan oleh pemerintah Kota Malang dan yang diinginkan oleh masyarakat Kota Malang untuk memberikan kesejahteraan yang terbaik. 10 bulan saya di Lebak, dana transfernya 80, 20%-nya sangat baik untuk kita dan bisa melakukan inovasi kreativitas yang lebih baik. Kerangka pikir RPJMN yang menjadi salah satu kebijakan nasional, kemudian arah kebijakan, kemudian dibuat semacam isu strategis daerah. Kita buat isu-isu strategis daerah, ada 4, ya, Bu Kaban dan Pak Sekda dan para jajaran. Ada sumber daya manusia, di mana ada peningkatan kualitas dan daya saing, kemudian ada kesehatan masyarakat, tadi sudah dijabarkan juga beberapa isu oleh Ibu Ketua, kompetensi terhadap tenaga kerja, kemudian kesempatan kerja dan lapangan kerja. Jadi pada saat kita bicara sumber daya air, tidak terlepas dari peningkatan kualitas, tidak terlepas dari bagaimana menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri, dan tidak terlepas bagaimana adanya kompetensi tenaga kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja di Kota Malang. Nah, ini menjadi salah satu isu strategis yang tentunya akan kita jabarkan ke dalam program-program rencana-rencana strategis yang nanti akan dituangkan di dalam dokumen rencana daerah (RKPD). Kemudian isu yang strategis kedua terkait dengan ekonomi dan infrastruktur dan lingkungan. Tadi juga disebutkan oleh Ibu Ketua dan kawan dari provinsi bahwa infrastruktur dan lingkungan menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas, termasuk pertumbuhan ekonomi. Yang dimana ada penguatan ekonomi kreatif, krisis global, kita punya NCC, kita juga optimalisasi terhadap daya tarik wisata. Kita perlu petakan mana objek-objek wisata kota yang mempunyai nilai lebih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Jangan ragu-ragu kita lakukan perbaikan, peningkatan infrastruktur dan sarana-sarananya. Kemudian kita punya kemandirian, kita perlu mendorong terhadap kemandirian fiskal tadi. Mudah-mudahan 2025 dengan adanya beberapa pemotongan-pemotongan tidak menimbulkan penurunan semangat Kota Malang, tapi kita akan coba belajar. Di 2025 ini sudah ada kebijakan dan penataan mengefektifkan, mengefisiensikan terhadap dana-dana yang harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang fundamental dan memberikan layanan kepada masyarakat dan fokus terhadap sosial yang diberikan kepada masyarakat oleh Kota Malang. Kemudian pembangunan penataan ruang serta infrastruktur kota. Kemudian ada pembangunan lingkungan hidup. Tadi disinggung sampah. Ini juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Sampah tidak hanya dibuang, kemudian dibuang, dipungut, kemudian ditumpuk. Tapi ada kebijakan sirkular ekonomi,
di mana sampah itu dipilah, kemudian dijual, kemudian hasilnya mempunyai nilai ekonomis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kebijakan platform sirkular ekonomi tidak hanya terhadap penguatan infrastruktur di dalam pengelolaan sampah, tapi pemberdayaan masyarakat terhadap mindsetnya, merubah membuang sampah tidak boleh lagi tidak pada tempatnya. Membuang sampah harus sudah dipilah. Sampah harus dikelola untuk dapat menghasilkan nilai ekonomi dan kemudian menjadi pendapatan asli daerah. Ini akan meningkatkan struktur APBD kita untuk tahun 2026, di mana stakeholder terlibat dari mulai bawah. Masukan-masukannya kemudian kita lakukan diskusi, pembahasan penyempurnaan, kemudian kita tetapkan. Ini sebagai langkah awal kita untuk melakukan konsultasi rancangan awal. Fokus di dalam RKPD tahun 2024 khususnya agenda strategis yang pertama terkait dengan peningkatan SDM yang berkualitas, kemudian peningkatan pelayanan kesehatan gizi termasuk penanganan stunting. Ini tentunya harus dilihat searah dengan arah kebijakan 2026, di mana ada daya saing SDM yang tentunya berwawasan global. Kemudian agenda strategis yang ketiga terkait dengan penurunan kemiskinan. Yang keempat, kemudahan berusaha dan kesempatan kerja. Kemudian optimalisasi pendapatan daerah. Mudah-mudahan 2025 kita bisa membalik struktur anggaran kita lebih dominan pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah perlu ada strategi-strategi yang perlu kita lakukan sehingga kita akan bisa berkarya, berinovasi dan bisa melakukan kreativitas untuk Kota Malang dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian ekonomi kreatif dan penguatan produktivitas daya saing daerah. Kemudian yang ketujuh, infrastruktur fundamental yang inklusif. Ini harapan saya sebenarnya, kalau boleh saya titip Pak Sekda, kalau boleh saya titip Ibu Ketua, infrastruktur yang fundamental, yang inklusif. Artinya infrastruktur yang kita dorong untuk kepentingan masyarakat, infrastruktur yang kita dorong yang fundamental, yang memang benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan inklusif tentunya melibatkan seluruh stakeholder yang ada untuk bersinergi, untuk berkolaborasi, kemudian juga melihat potensi-potensi yang ada terhadap peningkatan PAD, kemudian terhadap kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bersama akan kita ikuti penyampaian saran dan masukan oleh perwakilan peserta, dan pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh 3 orang. Dalam hal ini yang pertama akan diawali oleh Bapak Mu'alimin, fasilitator pendamping Musrenbang Kecamatan Subur. Kami mohon ada pembangunan sentra-sentra PKN untuk UMKM yang menyebar di 5 kecamatan, sehingga konsentrasi perekonomian tidak hanya berpusat di tengah kota, tetapi ini di 5 kecamatan ini ada, dan ini juga untuk meningkatkan perekonomian di 5 kecamatan se-Kota Malang. Kemudian yang kedua, untuk penanganan stunting ini kita bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan seperti contoh Pramuka, Karang Taruna, atau mungkin Forum Kota Sehat. Karena untuk penanganan stunting ini tidak bisa ditangani sendiri, tapi kita membutuhkan lembaga-lembaga tersebut yang mereka itu punya program sebenarnya, bahwa lembaga-lembaga ini sebagai contoh. Untuk Pramuka ini ada bedah rumah dan sebagainya. Sedangkan Forum Kota Sehat untuk stunting ini juga merupakan salah satu indikator penilaian verifikasi tingkat nasional, yaitu kota kabupaten sehat.
Kemudian yang ketiga, ada pembangunan jembatan-jembatan penghubung antar wilayah, antar kecamatan, antar desa atau kelurahan. Ini untuk mencegah kemacetan di poros, jalan-jalan poros, sehingga konsentrasi kemacetan itu tidak ke tengah, tetapi ada jalan-jalan tembus, sehingga ini juga untuk mempermudah akses jalan raya. Keempat, memperbanyak pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan kerja atau peningkatan SDM bagi kaum muda, karena kaum muda atau Gen Z ini dengan adanya digitalisasi ini akan mudah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Yang kelima, yang terakhir adalah untuk penanganan sampah. Ini kami usul bahwa adanya regulasi tentang penanganan sampah itu dimulai dari rumah tangga, ada pemilahan sampah, sehingga ini sampah organik dan non organik ini sudah terpilah di tingkat masyarakat atau di tingkat rumah tangga, sehingga saat diangkat ke TPA ini sudah terpilah-pilah. Karena kalau ini tidak ditangani dengan baik, dengan adanya sampah di Kota Malang adalah sekitar 778 ton per hari, ini sangat kesulitan dengan kapasitas di TPA hanya kurang lebih 40 ton per hari. Demikian saran dan masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian zat besi, seng, seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanian berbasis gizi, itu mendorong produksi makanan yang bergizi lokal. Jadi memanfaatkan potensi area yang ada di situ dalam rangka untuk peningkatan gizi. Seringkali kadang kita mengabaikan potensi yang ada, ya, sehingga hal-hal yang seharusnya bisa kita optimalkan tidak bisa kita optimalkan. Yang ketiga, terkait dengan strategi penanganan untuk kemiskinan, ini kami mengusulkan terkait dengan penekanan pada aspek infrastruktur, ya, seperti air bersih, sanitasi, listrik dan sebagainya. Kemudian terkait dengan transportasi, ini untuk meningkatkan mobilitas. Yang berikutnya terkait dengan strategi untuk optimalisasi pendapatan daerah. Diharapkan di sini adalah perlunya untuk keterlibatan dari masyarakat, yang dimana masyarakat itu diberikan suatu edukasi terkait dengan misalkan pajak, ya. Kemudian yang kedua, keterlibatan masyarakat mulai dari proses hulu sampai hilir, perencanaan sampai kepada pengawasan. Kemudian yang berikutnya, strategi ekonomi kreatif. Ini usulan kami adanya suatu ruang kreatif, ya, ruang kreatif. Jadi ini seperti co-working space gitu ya. Jadi membangun suatu ruang serta fasilitas pendukung yang ada. Disabilitas, tapi hal yang mendasar ini adalah berkaitan dengan kemudahan berusaha dan kesempatan kerja, terlebih untuk rekan-rekan disabilitas. Batasan usia itu sangat mempengaruhi mereka untuk meningkatkan kualitas SDM. Jadi baik dalam mengikuti pelatihan dan juga mendapatkan pekerjaan yang berdasarkan senioritas dalam dunia kerja itu sebenarnya salah satu bentuk ketidakadilan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada Diskominfo yang membuka peluang peningkatan SDM kepada rekan-rekan kerja dan disabilitas dari usia 18 sampai 60 tahun. Harapannya nanti bisa bervariasi usianya bisa lebih dari 60 tahun. Karena faktanya rekan-rekan penyandang disabilitas ini mereka usianya yang usia produktif itu tidak hanya terbatas pada usia 30 tahun saja. Dan mereka sangat ingin meningkatkan kualitas diri mereka untuk terlibat di dalam peningkatan ekonomi di Kota Malang. Jadi yang kami harapkan adalah pemerintah Kota Malang
perlu mempersiapkan rekan-rekan penyandang disabilitas sebagai salah satu warga Kota Malang yang tanpa diskriminasi usia, sehingga mereka dapat secara produktif berkontribusi dalam pembangunan untuk mendukung tadi beberapa tujuannya, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, ekonomi kreatif, penguatan produktivitas, layanan publik di berbagai bidang, dan pengurangan kemiskinan. Harapannya apa? Harapannya dengan ini pendapatan daerah meningkat. Kalau pendapatan daerah meningkat, maka dapat pula meningkatkan alokasi jaring pengaman bagi kelompok yang rentan itu sendiri. Sehingga teman-teman dari kelompok rentan, baik mereka anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas itu sendiri, mereka tidak banyak yang bergantung pada APBD untuk mengharapkan jaminan sosial. Jadi mereka juga bisa berkontribusi, sehingga dengan keterbukaan terhadap beragam usia ini bisa menciptakan peluang usaha atau kesempatan kerja baru yang lebih bervariasi. Baik, demikian sudah kita dengarkan bersama penyampaian saran dan juga masukan. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Pejabat Wali Kota Malang untuk dapat memberikan tanggapan. Monggo Bapak. Ternyata forum ini sudah diberikan masukan, kemudian ditampilkan gitu ya Pak Sikda ya. Jadi masukan melalui tertulis, kemudian ada beberapa catatan-catatan dari 3 pemberi masukan, dari Pak Bapak Mualimin, kemudian Bapak Dr. Aprianto, kemudian Ibu Dewi Anggraini ya. Pertama kami ucapkan terima kasih ya atas beberapa masukan-masukan yang tentunya kalau saya tadi petakan di dalam satu kegiatan-kegiatan strategis, kemudian arah kebijakan yang telah disusun di dalam rancangan awal ini, menurut saya itu sudah masuk, cuma memang nanti akan kita coba konkretkan di dalam implementasinya, seperti pembangunan sentra PKL untuk UMKM di 5 kecamatan, kemudian kerjasama dengan beberapa lembaga. Sebenarnya di dalam pelaksanaan program 2024 dan 2025 ini juga kami sudah banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat, kemudian organisasi kebudayaan, kemudian dengan organisasi lainnya. Nah, ini terima kasih, ini juga menjadi perhatian. Kemudian terkait dengan membangun jembatan-jembatan penghubung antar wilayah ya, untuk mencegah kemacetan di jalan utama, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Kemudian yang berikutnya memperbanyak pelatihan-pelatihan. Nah, ini yang perlu juga didiskusi Pak ya, karena sekarang perhatian pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan ini perlu menjadi perhatian dan fokus dampak manfaat yang harusnya sangat signifikan. Tidak hanya kita melakukan pelatihan forum-forum, tapi tidak mempunyai dampak yang sangat signifikan, khususnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga dari Pak Aprianto terkait dengan memanfaatkan platform e-learning, ini juga kalau tidak salah di 2024 ya Pak Sikda kita juga sudah melakukan hal-hal yang ini, tapi kami sepakat untuk 2026 kita tingkatkan dan kita lanjutkan. Presiden untuk perbaikan ataupun peningkatan bagi masyarakat khususnya. Dan juga sebagai bentuk apresiasi kepada 3 orang perwakilan peserta yang telah memberikan saran dan juga masukan, berikut akan kita ikuti pemberian bingkisan dari pemerintah Kota Malang kepada perwakilan pemberi masukan dan juga saran. Pada forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kota Malang 2026 juga dilakukan dialog antara PJ Wali Kota Malang dengan peserta forum yang hadir. Selain itu juga dilakukan tanda tangan perjanjian forum konsultasi publik antara Forkopimda, Kepala UPD, serta perwakilan instansi masyarakat. Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amitya Ratnanggali Siraduvita SS.
Suharyo Santoso STMT. Dilanjutkan Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andika P. Herlambang. Selanjutnya, Kepala Bapeda Kota Malang, Ibu Dwi Rahayu SHMU. Penandatanganan berita acara akan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Suwarjana SEMM. Selanjutnya dilanjutkan Ikatan Ahli Perencana Bapak Bondan Angga Pamungkas ST. Penandatanganan berita acara FKP Ranwal RKPD selanjutnya akan ditutup oleh Bapak Penjabat Wali Kota Malang yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan STMM. Bersama, mohon izin kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan di tengah kesibukan kita untuk mengimplementasikan program-program 2025, tentunya ada kewajiban kita untuk menyusun RKPD tahun 2006 yang sudah masuk di dalam tahapan awal, di dalam konsultasi publik terkait dengan rancangan awal RKPD tahun 2026. Alhamdulillah berjalan lancar, apresiasi, mudah-mudahan ini juga kita konsen tepat waktu. Dan saya lihat juga tadi kita sampaikan bahwa tema daripada RKPD tahun 2026 selaras dengan apa yang menjadi tema di provinsi, ya, di mana penguatan transformasi inklusif yang berkelanjutan dan mempunyai daya saing globalisasi. Itu luar biasa menurut saya. Ada kita pembangunan yang inklusif, penguatan transformasi, tentunya kita harus melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Bagaimana kita memberikan akses dan kesempatan yang luas kepada masyarakat dengan berpedoman memberikan keadilan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, bahkan mengurangi daya saing dari kelompok maupun wilayah. Kemudian berkelanjutan, bagaimana ini juga bisa berlanjut, ya, artinya akselerasi dari pembangunan dan pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan inklusif. Kemudian berdaya saing globalisasi. Saya rasa kalau Kota Malang sudah terlihat membaca ruang terhadap tuntutan ataupun perubahan yang terjadi dari yang manual ke digitalisasi, kemudian perubahan kebijakan. Saya rasa Kota Malang sudah siap untuk mengikuti dan selalu mengikuti perubahan-perubahan tuntutan kebijakan maupun era globalisasi yang ditunjukkan dengan digitalisasi. Tema itu saya rasa konkret, ya, yang tentunya ini baru tahap awal, yang perlu ada tahapan berikutnya yang lebih detail lagi, lebih mengaspirasi keinginan dari masyarakat melalui musrenbang, gitu ya. Musrenbang, kemudian nanti kita bahas hasil musrenbang, kemudian kita sempurnakan, kemudian kita tetapkan. Jadi saya rasa ini suatu hal yang positif dan beberapa program arah kebijakannya sudah kita cermati. Tadi juga ada masukan dari Bu Ketua, di mana ada beberapa isu yang tentunya mengaspirasi keinginan-keinginan dari masyarakat yang dikemas, kemudian akan kita integrasikan ke dalam dokumen yang menjadi isu kami di pemerintah sesuai dengan hierarki daripada kebijakan pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Tapi bagaimana aspirasi selain tadi ada masukan-masukan dari kawan-kawan masyarakat, tentunya aspirasi dari DPR sebagai mitra strategis kita di dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Malang tentunya perlu kolaborasi yang baik.
itu mungkin. Pertama kali itu sebetulnya kita harus paham potensi di Kota Malang itu gimana. Jadi sumber-sumber pajak, kemudian retribusi itu kita harus tahu petanya yang jelas. Contoh misalnya kayak parkir gitu ya. Berapa sih sebenarnya kita punya titik parkir itu? Kemudian yang kita hasilkan itu sekarang berapa? Sudah optimal atau belum? Saya yakin kalau misalnya itu nanti di setiap tahunnya selalu ada evaluasi berkaitan tentang titik-titik potensi itu, saya yakin nanti kita akan bisa mencapai kemandirian fiskal. Jadi sudah disebut juga dari desain pariwisata. Iya, siap. Belum. Apa saja selain pariwisata juga? Saya pikir sementara itu kemudian mungkin menyongsong IGAF ya, Bu Dwi ya, menyongsong IGAF. Saya pikir tadi kan juga sempat disampaikan oleh teman-teman yang menyampaikan masukan tadi tentang deregulasi, kemudian apa satu lagi saya lupa tadi, debirokrasi kalau tidak salah. Nah itu sebetulnya dengan IGAF ya, itu terselesaikan, atau smart city mungkin ya Bu ya. Itu semua kan ada masuk e-budgeting, IGAF, e-procurement dan lain sebagainya. Saya kira kalau itu dijalankan dengan baik dan bisa diwujudkan, saya pikir itu akan menjadi lebih mudah untuk kita semua, transparan dan juga bisa dikontrol oleh siapapun. Bu Ketua, mungkin dorongan dari DPRD sendiri terkait masukan dari warga yang tadi agar itu dapat terwujud di pembangunan 2026 seperti apa nanti Bu Ketua? Ya pastinya kita melakukan fungsi kita pengawasan ya. Kalau misalnya ini tadi kan sudah nanti akan dibuat kerangka besarnya gitu. Bagaimana nanti pengawasan kita terhadap turunannya atau program-program turunannya itu pastinya nanti akan kita lakukan di 2026. Seperti apa pelaksanaannya? Apakah kemudian sasaran itu sudah lebih diperluas atau disesuaikan dengan kebijakan itu dan juga struktur atau unsur di dalam masyarakat Kota Malang atau belum? Nah nanti itu kita akan lakukan di 2026. Yang jelas kita bikin dulu kerangkanya seperti apa, baru nanti akan kita awasi turunan-turunannya seperti apa dan pelaksanaannya di 2026. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simona Afrido melaporkan.